Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunica Dewi Betrais, mahasiswa dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja dalam aspek sosial. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui, masa remaja ialah masa peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan dari berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial budaya. Nah, jadi di sini ada beberapa pendapat, yaitu menurut WHO, batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Nah, menurut BKKBN ialah dari umur 10 sampai 24 tahun. Dan yang terakhir, menurut Departemen Kesehatan ialah dari umur 10 sampai 19 tahun. Nah, jadi di sini reproduksi ialah secara sederhana yang kita ketahui, re yang berarti kembali dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi itu sendiri mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Nah, baiklah, jadi di sini seperti judul saya, yaitu edukasi kesehatan reproduksi remaja. Jadi kesehatan reproduksi remaja ialah suatu kondisi di mana sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki remaja. Tetapi perlu diperhatikan bahwa sehat yang saya katakan ini tidak semata-mata bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental dan secara sosial kultural. Nah, masalah remaja yang sering terjadi di kehidupan kita sekarang, yaitu beberapa tahun terakhir ini menjadi pusat perhatian karena pertama yaitu yang paling sering kita dengar dan yang paling umum serta yang pernah kita temui, yaitu ancaman penyakit HIV dan AIDS, menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja yang muncul ke permukaan. Diperkirakan 20-25% dari semua infeksi HIV di dunia ini terjadi pada remaja. Yang kedua yaitu aborsi, kehamilan, dan kontrasepsi pada remaja. Di Indonesia saat ini terjadi 2,6 juta aborsi setiap tahunnya. Di antara pelakunya yaitu 700.000 terdapat pada remaja. Dan yang ketiga, walaupun angka kelahiran pada perempuan berusia di bawah 20 tahun menurun, jumlah kehamilan pada remaja meningkat karena pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi serta pelayanan yang dibutuhkan. Nah, jadi keadaan yang secara umum dapat terjadi pada proses seksual yang tidak aman ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan akan menjurus ke aborsi atau kehamilan remaja yang berisiko terinfeksi penyakit HIV dan AIDS, termasuk, itulah yang disebut dengan penyakit menular. Lalu, perlunya pelayanan remaja agar mengurangi masalah remaja, yaitu yang pertama, adanya kegiatan bimbingan konseling, informasi, dan pelayanan keluarga berencana. Yang kedua, pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang secara aman, sehat, dan pelayanan bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Lalu yang keempat, konseling, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan remaja, reproduksi remaja. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, mengapa remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksinya? Karena remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi tersebut agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan dengan informasi yang benar. Nah, diharapkan kepada remaja-remaja penerus bangsa, remaja-remaja yang saat ini sedang menikmati fase remajanya, diharapkan memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi kesehatan remaja. Ini demi pentingnya kesehatan kalian itu sendiri. Jadi di sini saya menarik kesimpulan bahwa proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi remaja. Jadi diharapkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi remaja kalian.
Nah, demikian edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja ini dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.